Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hastineng Alim Tresnihanse, mahasiswa AK11 Kebidanan dengan nomor NIM AB242025. Saya akan melakukan prasat di stase prasat KIE pertolongan pertama pada balita dengan kasus cedera. Ibu, ya, pinarak dulu. Iya. Ibu. Alhamdulillah nggih untuk itu tadi benda asing yang ada di hidung sudah bisa diambil nggih. Sebelumnya perkenalkan kula Hastineng Alit Tresnihanse. Niki sudah siap Ibu, niki mau saya sampaikan beberapa hal mengenai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada anak atau kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi pada anak maupun balita. Itu sering terjadi pada di lingkungan kita. Jadi memang tidak hanya pada putranya jenengan seperti tadi yang bahaya sebenarnya kasusnya, cuma kadang kita terlalu gupuh, terlalu nanti kalau jenengan sudah mendapatkan pengertian-pengertian dari ini tadi cedera, nanti insya Allah kalau ada apa-apa itu sudah siap. Syukur-syukur tidak terjadi. Ya. Nah, jadi kita bisa yang namanya pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan sebelum kita menuju ke tenaga kesehatan atau ke tenaga medis ya. Jadi bisa saja itu terjadi amannya dulu untuk kita mencegah kefatalan pada kecelakaan itu. Jadi itu sementara. Jadi untuk selanjutnya tetap kita melihat pada perjalanannya ya. Terus jenis-jenis cedera pada balita ataupun bayi itu apa saja? Bisa kecelakaan, bisa tersedak atau keselak, ya. Terus ada kemasukan benda asing di hidung, ada kemasukan benda asing di telinga, terus ada luka bakar. Nah, kalau kecelakaan nih, ada ibu jatuh, bisa jatuh, bisa terjadi memar dan lain sebagainya. Untuk penanganannya bisa kita lakukan pada kecelakaan. Kalau jatuh dan bayi itu memar atau putra kita memar, bisa dikompres dengan air dingin, ya. Kalau di bagian tangan atau yang di bagian kita tidak berbahaya, cukup dikompres air dingin dulu sambil kita melihat lukanya itu semakin membesar atau enggak, atau memarnya semakin mengecil atau ada reaksinya apa enggak. Terus kesakitan enggak waktu dipegang seperti itu. Kalau sakit berarti kita juga harus periksa ke kesehatan. Kalau di kepala itu kalau cederanya di kepala, jatuh itu memar di kepala, kita harus waspada. Kalau kepala kita harus waspada, segera untuk periksa ke tenaga kesehatan untuk biar mengecek lebih lanjut. Terus untuk luka yang terbuka berarti luka dibersihkan. Terus kalau ada yang berdarah atau darahnya keluar berarti harus menghentikan perdarahan itu. Bisa dibalut, bisa diperban, harus setelah dibersihkan. Terus kalau patah tulang, ada sampai patah tulang berdujul di bagian lengan atau apa itu, kita buat bandage dulu ya, dibuat kayak pengencang dulu. Jadi diubel-ubel tapi ada pengencangnya dulu untuk mencegah tidak olah bergerak lebih parah lagi geraknya. Terus lanjutnya kalau ada patah tulang tetap bawa ke tenaga medis, tenaga kesehatan. Terus kalau sudah dikencang diperban, kalau ada luka yang terbuka tetap harus ditutup dulu seperti penanganan yang perawatan luka tadi. Terus kalau yang kedua, kalau tersedak coba ulang kita praktekkan dulu pada bayinya ibu. Nah, pada penanganan tersedak ini kita posisikan kepala dari bayi kita itu lebih rendah, ya, lebih rendah. Terus kita tepuk tinggi, ya, kita tepuk di bagian sini, ya, kita tepuk, ya, 5 kali saja. Terus sampai keluar benda asing tersebut. Ya. Atau kalau kita menghadap pada bayi searah dengan anak kita, terus
kita jadikan satu ini lengan kita, tangan kita dijadikan satu di bawah tulang ini, ya. Kita tekan ke belakang lalu ke atas sebanyak 5 kali juga. Tapi kita melihat reaksinya, dia sudah ada reaksi apa belum. Kalau wajah masih kebiruan belum bernapas, kita lihat jalan nafasnya, jalan mulutnya apakah ada sumbatan yang lainnya atau tidak. Terus kalau tidak, berarti kita lanjutkan lagi untuk tindakan menekannya lagi sampai bisa keluar. Kalau belum ada reaksi yang baik sesuai yang kita inginkan, berarti kita harus segera ke tenaga kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Terus jika berhasil, ya kalau reaksinya bayi itu atau anak kita itu kurang gimana ya, agak untuk masalah masih pernafasannya atau apa sepertinya masih harus segera bawa ke tenaga kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terus untuk kemasukan benda asing di hidung itu bisa dikeluarkan dengan benda tumpul yang lembut, ya. Jadi bisa diambil dari arah samping biar tidak semakin mendesak ke dalam. Kalau berhasil tidak harus ke rumah sakit. Terus untuk yang di telinga itu kalau kecil cukup bisa kita lakukan dengan cara, kalau yang kemasukan benda asing itu telinga kanan, berarti anak kita miringkan ke kanan dan ditepuk dengan pelan-pelan dari arah berlawanan, ya. Kalau sudah ditepuk-tepuk sampai keluar si badan tersebut. Nah, kalau yang masuk itu serangga, okay, itu kita usahakan untuk mematikan dulu serangganya biar nanti kalau tidak, untuk mencegah itu serangga semakin menyerang ke dalam. Jadi kalau serangga kita matikan dengan minyak zaitun, okay. Tapi kalau benda biji-bijian kita keluarkan dengan cotton bud, tapi jangan pakai air ataupun minyak, nanti bisa tumbuh cabang dan itu mempersulit untuk dikeluarkan. Terus yang berikutnya ada luka bakar. Kalau luka bakar itu apabila itu kena air panas ataupun luka bakar atau api, itu kita bisa memberikan pertolongan pertama pada luka tempat yang terluka itu tadi, yang kena air panas atau yang cedera itu tadi, kita dengan air yang mengalir selama 10 menit. Apa jenis? Kompres, ya. Terus kalau sudah wow, ada yang tidak ada air yang disiramkan, bisa pakai kompres air kain, Mbak, ya. Bisa diberi lidah buaya atau seperti itu, ya. Terus sampai di sini, siapa paham Ibu? Insyaallah. Ya, untuk cedera tadi, untuk kemasukan benda asing di hidung, caranya dulu. Itu mau dicongkel pakai benda yang tumpul terus yang lembut, dicongkel dari samping bisa sampai keluar. Kalau nggak bisa keluar tetap harus ke bidan lagi. Ya, sampai di sini ada yang bertanya lagi Ibu. Insyaallah, semoga tidak terjadi lagi Bu. Ya. Ada kesalahannya, mohon maaf Ibu. Terima kasih.